Bagaimana Pak aturannya? Ya, kita turut dalam kegiatan ramcek selama 2 hari ini yang kita periksa kalau dari Puluhan bus lintas daerah diperiksa Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, kelas 2 Sulsel di Terminal Daya, Makassar pada Kamis, 20 Maret 2025. Pemeriksaan menyasar bus antar kota dalam provinsi, AKDP, maupun antar kota antar provinsi, AKAP. Pantauan tribun-timur.com sore hari, pemeriksaan masif dilakukan terhadap setiap bus yang mengangkut penumpang. Tim gabungan dari BPTD Sulsel bersama pihak kepolisian, Jasara Harja dan Dinas Perhubungan, Dishub, Sulsel turun memeriksa kelayakan bus. Ramcek dari kemarin kita laksanakan, hari ini kedua. Nanti dilanjutkan di Terminal Parepare, Baru, kata Kepala BPTD Sulsel Bahar STMT. Pemeriksaan mulai dari kelengkapan administrasi bus tersebut, surat izin mengemudi bagi sopir, kartu ujikir, kartu pengawasan. Kemudian secara teknis diperiksa sistem pengereman, sistem berkaitan lampu sein hingga ban juga diperiksa. Bagian interior bus juga diperiksa terkait letak kursi, kabin barang maupun keselamatan penumpang. Ramcek ini memberikan jaminan keselamatan transportasi untuk masyarakat mudik. Kalau di lapangan ada ditemukan permasalahan sesuai temuan, tentu akan diteruskan ke operator, kata Bahar. Sementara ini, BPTD Sulsel sudah memeriksa 41 unit bus. Sebanyak 14 bus mendapat tilang BPTD, sementara 8 armada ditilang pihak kepolisian. 1 bus ditahan keberangkatannya, imbas pelanggaran berat. Secara umum pelanggaran dominan kelengkapan kartu pengawasan. Selain itu pelanggaran berat pada pintu darurat yang terhalang kursi penumpang tambahan. Bahar mengaku setiap temuan di lapangan harus dibenahi pihak operator bus. Temuan di lapangan harus dilengkapi. Misalnya ban sudah gundul, harus dilengkapi supaya bisa aman di perjalanan, katanya. Selain pemeriksaan fisik dan administrasi, sopir bus juga diperiksa kesehatannya. Posko khusus disediakan Jasara Harja di area tunggu penumpang untuk mengecek kesehatan para sopir maupun pengemudi. Mereka bisa mengecek kolesterol, gula darah, asam urat, tekanan darah. Driver atau penumpang yang ingin lakukan perjalanan silahkan, ini gratis. Silahkan dimanfaatkan, ujar Bahar. Sementara itu, Kanit Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel di Telantas Polda Sulsel, Ibtu Denny Kurniawan menjabar pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian. Memeriksa SIM, STNK, ujikir untuk bus AKAP dan AKDP. Semua harus lengkap administrasinya, kata Ibtu Denny Kurniawan. Kendaraan yang tidak dilengkapi administrasi akan langsung mendapat sanksi tilang. Sementara itu, Kasubag Administrasi Santunan Jasara Harja Yandri memeriksa keterjaminan penumpang dengan armada melunasi kewajiban iuran angkutan penumpang umum. Kita juga cek pajak kendaraan karena di dalamnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, ujar Yandri. Ramcek merupakan pemeriksaan teknis yang dilakukan secara visual terhadap kendaraan yang akan digunakan dalam angkutan jalan, khususnya menjelang periode mudik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi yang baik dan aman untuk beroperasi di jalan raya. Ramcek ini kemarin kita sudah laksanakan dan ini hari kedua masuk jadwal ramcek untuk di Terminal Daya dan nanti akan berlanjut di Terminal Parepare ya. Kita lanjutkan Terminal Baru juga ada lakukan ramcek. Tujuan ramcek ini adalah untuk memberikan kepastian keselamatan kepada para pengguna transportasi khususnya untuk masyarakat yang akan mudik di angkutan lebaran di 2026 dan harus balik nanti ya. Ramcek ini kita lakukan untuk memberikan suatu jaminan keselamatan kepada masyarakat. Tentu dalam ramcek ini tim yang sudah kita tunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan baik administrasi maupun untuk teknis kendaraan. Jikalau di lapangan ada ditemukan nanti permasalahan ya sesuai dengan temuan ya tentu kita akan teruskan kepada pemilik kendaraan atau operator kendaraan. Pak, itu sudah bagaimana Pak aturannya? ya kita turut dalam kegiatan ramcek selama 2 hari ini yang kita periksa kalau dari sisi Jasara Harja yaitu kepastian keterjaminan penumpang dengan armada-armada yang sudah melunasi kewajibannya yaitu iuran wajib
angkutan penumpang umum sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 1964. Kemudian juga kita juga mengecek pajak kendaraannya yang di sana ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk kepastian apabila terjadi kecelakaan. Kedua, jenis keterjaminan tadi itu kita pastikan keterjaminannya. Kemudian untuk dalam kegiatan ini juga kita menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk kru angkutan dan para penumpang dalam sebelum berangkat bisa mengecek kesehatannya melalui dokter yang sudah kita sediakan, juga obat-obatan kita sediakan juga. Bisa disampaikan aturan pemberian sumbangan. Kalau untuk santunan kecelakaan lalu lintas jalan untuk angkutan umum itu sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 1964 kita menyantuni korban sesuai dengan tingkat fatalitas, yaitu meninggal dunia, luka-luka maupun cetak-cetak. Kalau untuk meninggal dunia kita santuni kepada ahli waris korban. Kalau untuk luka-luka kita sudah bekerja sama dengan hampir seluruh rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.